Shalom teman-teman, apa kabar? Hari ini saya percaya kita semua diberkati. Saat ini kita akan memulai acara ibadahnya. Saya mengajak teman-teman semua kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu tahu dan tak pernah
saat ini kita akan memberikan persembahan. Aris akan membagikan firman Tuhan tentang persembahan seorang janda miskin. Mari kita buka dari kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44 berkata, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda itu hanya mempunyai 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dan kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberikan persembahan dan kekurangannya. Ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Firman Tuhan hari ini yaitu karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Tuhan Yesus, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini teman-teman bisa memberi persembahan lewat papa atau mama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Hidup dalam Kebenaran. Siapa di sini yang mau hidup dalam kebenaran? Ayo coba angkat tangannya. Yes, pasti semuanya mau ya? Amin. Nah adik-adik, sebelumnya mari kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, lewat ibadah gereja anak, lewat YouTube ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23. Tepatnya Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia
sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Dia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, dia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu, Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang hendak diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kisah ceritanya ya. Mari kita nonton sama-sama. Kitab Kisah Para Rasul. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, Engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh
atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan
dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Sekarang adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tadi? Nah, apa hubungannya dengan hidup dalam kebenaran? Dari kisah tersebut, kita belajar dari sosok anak kecil itu ya. Dia merupakan kemenakannya Paulus. Biarpun dia masih kecil, namun dia memiliki jiwa pemberani adik-adik. Dia memiliki jiwa pahlawan. Dia menjaga dirinya agar tetap hidup dalam kebenaran. Walaupun ada risikonya. Nah, maksudnya apa Kak Tio? Seperti apa sih hidup dalam kebenaran itu? Kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah memiliki jiwa pemberani. Dia tidak takut. Dia berani menyatakan kebenaran walaupun di tengah kondisi yang mungkin menakutkan. Di tengah banyak ancaman. Kita bisa lihat ya di ayat 16 tadi dikatakan, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Nah, adik-adik, si anak kecil ini memiliki jiwa yang sangat pemberani. Walaupun masih kecil, dia berani datang ke penjara. Bahkan seorang diri ke markas para tentara. Dia menemui kepala penjara dan para tentara yang menjaga penjara tersebut. Dia tidak takut adik-adik. Nah, adik-adik, apakah ada pernah di sini yang punya pengalaman datang ke penjara? Terus terang, Kak Tio sendiri belum pernah ya. Atau mungkin adik-adik di sini pernah lihat ya, seperti apa sih penjara itu lewat film ya, lewat gambar. Nah, adik-adik Kak Tio bayangkan ya, penjara itu pasti suasananya suram, suasananya gelap, bau. Belum lagi banyak orang-orang yang tampangnya ya, penampakannya itu menyeramkan. Banyak para penjahat, badannya besar-besar. Kalau zaman sekarang ya banyak tatonya. Wah, seram sekali adik-adik ya. Nah, apalagi si anak kecil ini, dia kan hanya seorang anak kecil ya. Tapi dia memberanikan diri untuk datang. Supaya dia dapat menolong omnya atau angkelnya, si Paulus ini. Nah, adik-adik, ayo kita semua belajar untuk menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran, walaupun ada tantangannya. Kita belajar dari si anak kecil ini adik-adik ya. Mungkin di sekolah ada teman adik-adik yang dibully oleh teman-temannya karena kondisi-kondisinya yang berbeda dari orang lain. Mungkin dia kurang mampu, atau mungkin ada penampilannya yang kurang baik ya, mungkin dia ada kecacatannya sedikit ya. Nah, atau mungkin dia kurang cerdas. Tapi sebagai anak Tuhan adik-adik, kita harus mengasihi semua orang dan tidak memilih-milih teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi adik-adik kita tidak boleh ikut-ikutan ya untuk memusuhi atau mengucilkan si anak tersebut. Nah, kita harus tetap temani dia adik-adik, walaupun mungkin risikonya adik-adik akan dimusuhi atau dikucilkan juga oleh teman-teman dari teman-teman adik-adik yang lain ya. Nah, kalau ada teman-teman yang membuli orang lain, adik-adik harus berani melaporkannya ke bapak atau ibu guru ya. Nah, yang kedua, kita bisa lihat, nah ini gambarnya ya, ini ada anak yang dibully oleh teman-temannya. Jadi jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang belajar kasih Tuhan melakukan hal yang sama. Malah kita harus ajarkan, ceritakan pada teman-teman kita bahwa kita tidak boleh seperti itu. Ya adik-adik,
adik-adik ya. Oke, next, Karin, yang kedua ya, apa sih yang harus kita lakukan ya supaya kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran? Ya seperti tadi ya, yang menjadi anak yang jujur. Ya, kita harus jadi anak-anak yang memiliki sikap yang jujur. Nah, kita lihat ya di ayat 19 di sini dikatakan, maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Yang dia tanyakan, adik-adik, si anak kecil ini punya sifat yang jujur. Dia tidak menambah-nambahkan atau mengurangi cerita apa yang dia dengar. Dia katakan apa adanya pada si kepala pasukan itu. Nah, dia tidak mencari untung atau mengambil kesempatan adik-adik dari apa yang dia ketahui. Dia tidak meminta imbalan, tidak meminta uang atau hadiah untuk apa yang dia ketahui. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita juga harus bersikap jujur dalam berteman. Jadilah apa adanya. Jangan mencari keuntungan lewat orang-orang yang kita temani, lewat pertemanan kita. Adik-adik ya, jangan berpura-pura agar kita diterima oleh orang lain. Karena pada waktu kita jadi anak-anak yang bersikap jujur adik-adik, maka Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang jujur juga. Orang-orang yang punya sikap hati yang jujur juga untuk menjadi teman kita. Untuk datang mendekat kepada kita ya adik-adik ya. Yang ketiga, apa sih Kak Tio yang dapat kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah dapat dipercaya. Nah, lihat ya, dapat dipercaya itu seperti apa sih Kak Tio? Dapat dipercaya itu berarti ia dapat menyimpan rahasia. Ya, ia tidak bocor mulut. Nah, jadi kita lihat ya di ayat 22 di sini dikatakan, lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan. Jadi dia menyatakan kepada si anak ini supaya dia tidak memberitahukan, menjaga apa yang telah diceritakan menjadi rahasia, dan anak kecil ini benar-benar melakukannya. Ya, dia tidak menceritakan ke teman-temannya, ke orang lain. Jadi dia dapat dipercaya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, si anak kecil ini tidak bocor mulut. Nah, zaman sekarang mungkin kita tidak bocor mulut ya, apalagi kalau kondisi sekarang kita tuh tidak bisa kemana-mana ya, hanya di rumah saja. Tapi ada yang satu harus kita jaga, jangan sampai kita bocor jari ya adik-adik ya. Nah, soalnya zaman sekarang kan media sosial ada di mana-mana. Kita kadang-kadang tidak bocor mulut tapi bocor jari. Kita harus jaga jari kita adik-adik supaya kita jangan share atau berbagi masalah orang lain lewat media sosial ya. Kita ceritakan di media sosial kita keburukan orang lain. Tuhan tidak suka adik-adik ya. Nah, Katio yakin adik-adik di sini semuanya anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Di sini tidak ada kan yang membicarakan keburukan temannya ke media sosial ya. Katio percaya ya. Nah, adik-adik, kalau ada teman kita yang punya masalah, dia menceritakan masalahnya kepada kita, hendaknya sebagai anak-anak Tuhan, kita menjaga, kita mendengarkan dengan baik. Nah, lalu kita bawa dalam doa, tidak kita ceritakan kepada orang lain. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya ya. Gambarnya, Om Kari. Ya, kita bawa dalam doa. Dan adik-adik ya, kita bawa dalam doa, kita doakan dia supaya Tuhan bisa tolong dia menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau menurut setelah adik-adik pikir, wah ini perlu bantuan orang dewasa, adik-adik bisa ceritakan kepada papa mama supaya papa mama bisa bantu, atau bapak ibu guru supaya papa mama bisa kasih jalan keluar bagaimana adik-adik bisa menolong si teman adik-adik ini ya yang membutuhkan bantuan. Jadi kita membicarakan teman kita itu ke orang tua atau ibu guru kita atau bapak ibu guru kita, tujuannya bukan untuk menjelekan atau
membicarakan keburukannya, tapi supaya kita dapat menemukan jalan keluar untuk menolong dia. Ya adik-adik ya, haleluya ya, amin. Nah adik-adik dengan melakukan hal-hal tadi, maka adik-adik sudah belajar menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau hidup dalam kebenaran? Ya, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ayo angkat tangannya. Ya, Tio percaya ya, adik-adik di sini semuanya pasti mau jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, amin. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Sebelumnya kita berdoa, sebelum kita ibadah ini, satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tuhan, ajar kami agar menjadi anak-anak yang memiliki jiwa pemberani, Tuhan. Bersikap jujur dan dapat dipercaya. Agar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tolong setiap kami agar bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita, firman kita hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.